Puji Tuhan, selamat pagi dan shalom umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu, hari Tuhan, di mana semua kita sebagai orang percaya, umat Tuhan ada di dalam bilik-bilik kehidupan pribadi kita masing-masing, kita ada di dalam ibadah. Dan di saat pagi hari ini kita semua akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan seluruh langkah perjalanan kehidupan kita untuk kita terus menapaki akan hari-hari kehidupan kita dalam menghadapi setiap permasalahan bahkan tantangan hidup yang kita alami dalam hidup ini. Tapi sebelum kita membaca merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur kepada Engkau Allah yang luar biasa dan kami bersyukur kepada Engkau Allah yang dahsyat untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dan tidak pernah berkeputusan dalam kehidupan kami yang Tuhan buat, di mana Engkau Allah boleh menjaga dan melindungi semua kami Tuhan hari lepas hari bahkan sampai kepada hari ini, hari Minggu, hari kudus, hari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, dan ketika kami semua sebagai umat Tuhan, sekalipun kami ada di rumah kami dalam bilik kehidupan keluarga kami masing-masing Tuhan dalam ibadah minggu di hari ini, tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan ada dan Tuhan memberkati setiap kehidupan semua kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami semua sebagai umat-Mu Bapa, kami mempersiapkan seluruh hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami untuk belajar daripada isi hati-Mu. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan bahwa firman Allah yang akan memberikan kami kekuatan, firman Allah yang akan memberikan kami kemampuan, firman Allah yang akan terus menopang kami Tuhan di setiap langkah dan jalan kami. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur di saat pagi ini. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus ketika firman Allah ini disampaikan, ketika firman Allah ini diberitakan Tuhan di pagi hari ini, aku berdoa di dalam nama-Mu Bapa, bukan kehendakku sebagai manusia yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Dan di pagi hari ini Tuhan, aku minta pengurapan Allah yang luar biasa itu dinyatakan bahkan turun atas kehidupan hamba-Mu Bapa dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dan aku berdoa di pagi hari ini Bapa, ketika kebenaran firman Allah ini Tuhan hamba sampaikan, bukan kepintaran hamba Tuhan, tapi semua itu berasal daripada Tuhan sendiri atas kehidupan hamba-Mu. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur di pagi ini Tuhan. Dan kami berdoa Bapa di surga, berikan kepada semua kami yang akan mendengar hati bahkan telinga seorang murid Tuhan, agar ketika kami duduk dengan tenang Bapa di surga, kami duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bahwa firman Tuhan itu akan terus menjadi pedoman yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, berfirman bagi kami semua, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat pagi hari ini semua kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini terkutip di dalam kitab Yesaya. Yesaya pada pasalnya yang ke-33, ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-6 kita akan baca di pagi hari ini. Kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-33, ayat pertama sampai pada ayatnya yang ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah penolong dan raja. Celakalah engkau hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami, engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jerahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbu seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda sian. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
kebenaran firman Allah di dalam kitab Yesaya. Dan ketika kita melihat kitab ini merupakan sebuah kitab nubuatan. Merupakan sebuah kitab nubuatan yang dicatat, bahkan merupakan sebuah kitab nubuatan yang menubuatkan tentang yang namanya hukuman bagi bangsa Israel, bahkan juga bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan juga kitab ini, kitab Yesaya ini merupakan kitab nubuatan, menubuatkan tentang yang namanya kelahiran, menubuatkan tentang yang namanya kematian dan kemenangan Tuhan Yesus itu sendiri. Dan di dalam pasalnya yang ke-33, bagian pembacaan kita di saat pagi hari ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuhan adalah Penolong dan Raja. Tetapi di sini beta ingin untuk menyampaikan sebuah tema bagi kita semua, Allah penolong satu-satunya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ketika kita membaca akan kitab Yesaya 33 ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-24, satu pasal daripada perikop ini. Di sini kita akan menemukan beberapa hal. Di sini kita akan menemukan beberapa fakta. Di sini kita akan menemukan beberapa berkat yang luar biasa yang perlu kita pelajari bersama di pagi ini. Allah adalah penolong satu-satunya. Dan ketika Allah adalah penolong satu-satunya, yang pastinya ada 3 hal yang perlu kita lihat bersama. Ketika kita berkata Allah adalah penolong satu-satunya, yang pasti kita harus tahu apa yang harus kita buat kepada penolong itu sendiri. Ayatnya yang pertama daripada bagian firman Tuhan ini berkata, celakalah engkau hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Ini merupakan pengantar ayat 1 daripada kitab Yesaya 33. Ini merupakan pengantar untuk mengantarkan bagaimana kita akan melihat bahwa bukti pertolongan Allah bagi kehidupan orang Yehuda atau bangsa Yehuda pada saat itu. Kata celakalah di dalam ayatnya yang pertama, yang pasti ketika kita berbicara tentang celaka, sesuatu yang sangat menakutkan kehidupan ini. Ketika kita berbicara tentang celaka, yang pasti sesuatu yang tidak kita inginkan dalam kehidupan ini. Tetapi di sini firman Tuhan dalam ayatnya yang pertama, celakalah engkau, ini ditujukan. Bahkan ini merupakan hukuman kepada musuh-musuh yang akan menyerang Yehuda. Salah satunya itu adalah bangsa Asyur, negara adidaya itu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, kekuatan bangsa Asyur atau negara Asyur itu sangat kuat. Kekuatan negara Asyur itu sangat hebat. Dan ketika secara kasat mata manusia, Yehuda tidak bisa bertanding dengan bangsa Asyur. Secara kasat mata manusia, Yehuda tidak punya kekuatan lebih untuk bisa mengalahkan negara Asyur pada saat itu. Tetapi kita akan melihat Asyur bisa dikalahkan karena Allah penolong satu-satunya. Dan ketika orang Yehuda berseru kepada Tuhan, mereka berkata bahwa Allah adalah penolong satu-satunya. Allah membuktikan bahwa Dia penolong bagi mereka. Hal yang pertama yang perlu kita lihat di pagi hari ini ketika kita berkata Allah adalah penolong satu-satunya. Ayatnya yang kedua, Tuhan kasihanilah kami, engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Ini merupakan doa dari orang-orang Yehuda kepada Allah. Mereka menyatakan permohonan mereka kepada Allah yang merupakan satu-satunya penolong atas kehidupan mereka. Mereka berdoa kepada Allah, memohonkan kepada Allah untuk perlindungan Allah itu dinyatakan atas kehidupan setiap mereka. Tuhan kasihanilah kami.
Di sini mereka minta belas kasihan Tuhan bagi mereka, karena sebagai manusia mereka tidak bisa untuk mengalahkan Asyur. Sehingga mereka berkata di dalam permohonan mereka kepada Allah, Tuhan kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ketika mata mereka terbuka, mereka berkata kepada Allah, mereka butuh perlindungan Tuhan. Karena sebagai manusia, perjalanan kehidupan dari pagi, siang, sampai saat malam nanti, mereka tidak bisa melangkah sendiri tanpa Tuhan. Makanya ketika mereka membuka mata di waktu pagi, mereka berkata bahwa lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Firman Tuhan berkata, dengan tangan kanan Tuhan, Tuhan sanggup untuk melakukan yang terbaik. Dan firman Allah berkata, bukan saja mereka minta perlindungan daripada Allah atas kehidupan mereka, tetapi kebenaran firman Allah berkata bahwa Ya selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Jadi dari ayatnya yang kedua ini kita bisa melihat bahwa orang-orang Yehuda pada saat itu, mereka bisa berkata, kasihanilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. 3 kalimat yang kita lihat di saat pagi hari ini dalam doa mereka kepada Allah. 3 hal yang mereka katakan, kasihanilah kami ya Tuhan, lindungilah kami ya Tuhan, dan selamatkanlah kami ya Tuhan. Ketiga hal ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Satu porsi yang mereka katakan kepada Allah dalam bagian ini, kasihanilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Sebagai manusia mereka berpikir, siapakah yang sanggup untuk menolong mereka? Sebagai manusia mereka berpikir, siapakah yang mampu untuk menolong mereka dari kekuatan Asyur yang begitu hebat dan dahsyat? Tetapi mereka punya penolong satu-satunya adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka minta perlindungan, ketika mereka mohon perlindungan daripada Allah, firman Tuhan berkata ayat-ayat selanjutnya, Allah tetap melindungi mereka. Dan ayatnya yang ke-6 firman Tuhan berkata, masa keamanan itu akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka minta perlindungan, mereka minta keamanan, mereka minta proteksi Tuhan atas kehidupan setiap mereka. Dan ayat ke-6 berkata, masa keamanan itu akan tiba bagimu. Allah bertanggung jawab penuh atas kehidupan orang-orang Yehuda pada saat itu. Mereka dalam kesesakan ketika mereka menjerit kepada Tuhan. Mereka dalam kesesakan ketika mereka menjerit kepada Allah yang merupakan penolong mereka satu-satunya. Allah melakukan bagiannya. Masa keamanan itu akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jangan pernah kita berpikir kekayaan kita bisa menyelamatkan hidup ini. Secara jasmani mungkin kita berpikir kita punya kekayaan yang melimpah-limpah dan itu bisa menolong kehidupan kita semua. Tetapi semua itu hanya pemberian dan titipan Allah bagi kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita bangga atas kekayaan kita. Jangan pernah kita bangga atas kekuatan yang kita punya saat ini, karena kekuatan kita terbatas. Tetapi satu hal kita semua tahu, kekuatan Allah tidak pernah terbatas adanya. Bagian yang kedua, ketika kita berkata Allah adalah penolong satu-satunya. Yang pertama, tadi kita sudah dengar. Yang kedua, ketika kita berkata Allah adalah penolong satu-satunya, ayat ke-6 bagian B berkata, takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Bagian yang kedua ketika kita berkata Allah adalah penolong satu-satunya, ketika Yehuda berkata bahwa Allah adalah penolong satu-satunya atas kehidupan mereka, kehidupan takut akan Allah itu mereka miliki dalam hidup setiap mereka. Kehidupan takut akan Allah itu mereka miliki di dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Mereka menghadapi situasi yang sulit, mereka menghadapi situasi yang penuh dengan kesesakan itu, mereka menghadapi situasi yang penuh dengan pergumulan hidup itu sendiri. Tetapi ketika dasar mereka kuat, kehidupan takut akan Allah itu mereka punya dalam setiap langkah perjalanan kehidupan mereka. Sebesar apapun kekuatan Asyur, ketika mereka takut akan Allah, firman Allah berkata Allah tetap membentengi mereka.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ketika bangsa Yehuda bisa meratap dan menjerit kepada Allah dalam kesesakan mereka, dan mereka minta perlindungan, mereka minta proteksi Tuhan, mereka hidup takut akan Allah. Mereka tidak bilang pun Allah tahu apa yang mereka inginkan. Sehingga di dalam ayat 7 sampai pada ayatnya yang ke-9, mereka berdoa kepada Allah, mereka berkabung kepada Allah karena mereka tahu hanya Allah satu-satunya penolong atas kehidupan mereka semua. Ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9, keadaan negeri pada saat itu mereka berkabung karena musuh yang akan menghantam kehidupan mereka. Tapi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ketika mereka berdoa kepada Allah yang Maha Tahu, ketika mereka berdoa kepada Allah yang merupakan penolong satu-satunya atas kehidupan mereka, firman Tuhan dalam ayat 10 berkata, sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri tegak. Ayat 10 menjelaskan pribadi Allah sendiri yang akan berperang melawan mereka. Pribadi Allah sendiri yang akan maju, pribadi Allah sendiri yang akan bangkit melawan Asyur pada saat itu. Firman Allah berkata, sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri tegak. Peningkatan demi peningkatan yang Allah buat untuk kehidupan orang-orang Yehuda pada saat itu harus menaklukkan Asyur pada saat itu. Dan di sini kebenaran firman Tuhan menjelaskan, ketika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ketika Allah di pihak orang-orang Yehuda, bangsa Yehuda pada saat itu, siapa yang akan melawan kehidupan mereka? Kekuatan Asyur yang super dahsyat itu sekalipun tidak sanggup untuk melawan kekuatan kuasa Allah dalam setiap kehidupan mereka. Di minggu terakhir bulan kemarin, firman Tuhan yang kita sampaikan pun, ketika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Allah adalah penolong satu-satunya. Bagian yang ketiga kita melihat, ketika mereka minta perlindungan daripada Allah, ketika mereka hidup takut akan Allah. Ayat ke-15 firman Tuhan berkata, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untuk hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Bagian yang ketiga kita melihat orang yang berkata bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong. Bagian yang ketiga kita melihat hiduplah di dalam kebenaran itu sendiri. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Itulah bagian firman Tuhan yang terkutip pun di dalam kitab Yesaya. Berdirilah, bahkan berpeganglah teguh, hiduplah di dalam kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang mana? Kebenaran firman Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata, orang yang hidup di dalam kebenaran, yang pastinya akan berbicara dengan jujur. Orang yang hidup di dalam kebenaran, yang pastinya akan menolak yang namanya untung hasil pemerasan. Orang yang hidup di dalam kebenaran, yang pastinya akan mengebaskan tangannya supaya jangan meminta suap atau menerima suap. Orang yang hidup di dalam kebenaran, yang pastinya akan menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Dan orang yang hidup di dalam kebenaran, yang pastinya akan menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, terperinci sekali bagian ini. Ketika kita berkata Allah adalah penolong satu-satunya, yang pasti kita akan hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Karena kita tahu Allah kita itu adalah Allah yang benar. Kita tahu adalah Allah kita itu adalah Allah yang tidak bisa kompromi dengan apapun yang namanya dosa. Sehingga firman Tuhan berkata, kalau ya katakan ya, dan kalau tidak katakan tidak. Orang yang hidup di dalam kebenaran, firman Allah berkata dalam ayatnya yang ke-16, jaminan yang luar biasa bagi kehidupan setiap mereka.
Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jaminan kebenaran firman Allah, orang yang hidupnya berpegang teguh kepada kebenaran, orang yang hidupnya mau terus berpegang bahkan hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa jaminan firman Allah lengkap bagi kehidupan mereka. Orang-orang Yehuda pada saat itu mereka menjerit kepada Allah, mereka hidup di dalam kebenaran, dan firman Allah berkata bahwa Tuhan tempat perlindungan mereka turun temurun. Tuhan tempat perlindungan mereka satu-satunya. Allah tempat perlindungan mereka satu-satunya. Allah penolong mereka satu-satunya. Sehingga di bagian ayat 16 berkata bahwa bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Allah kita bertanggung jawab bukan? Allah kita bertanggung jawab atas segala sesuatu, sedetail sekecil apapun. Kebutuhan orang Yehuda pada saat itu mereka terjamin karena mereka mengandalkan Allah dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka berkata Allah penolong satu-satunya, Allah membuat mereka melihat bagaimana pekerjaannya atas kehidupan mereka. Asyur ditaklukkan. Dan ketika kita membaca ayat 17 sampai pada ayatnya yang ke-24, di situ kita akan menemukan intinya di ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Di sini mereka berkata dengan jelas bahwa pujian mereka kepada Allah, mereka berkata bahwa Allah itu adalah hakim mereka, Allah itu adalah raja bagi mereka, Allah itu adalah pribadi yang menyelamatkan kehidupan mereka. Mereka memuji Allah karena apa? Pertolongan Allah tetap telah nyata atas kehidupan mereka. Mereka memuji Allah karena mereka melihat dengan jelas, mereka melihat dengan sendirinya bahwa Asyur ditaklukkan, Asyur dikalahkan dengan kekuatan dahsyat daripada Allah itu sendiri. Sehingga di bagian ini mereka bisa memuji Allah yang mereka sembah itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika orang-orang Yehuda, ketika bangsa Yehuda bisa melakukan hal-hal yang mempermuliakan nama Allah di tengah-tengah kesesakan kehidupan mereka, pertanyaannya bagi kehidupan kita semua, saya dan Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kehidupan kita semua, apakah di dalam kehidupan, bahkan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang menakutkan kehidupan kita, seakan-akan kita tersesat di dalam segala sesuatu, seakan-akan kita terjepit di dalam segala sesuatu, seakan-akan kita tidak mampu untuk menghadapi segala sesuatu itu. Pertanyaannya bagi kehidupan kita, apakah kita berkata Allah hanya penolong satu-satunya bagi kehidupan kita? Marilah kita belajar daripada bangsa atau orang-orang Yehuda pada saat itu. Ketika mereka mengandalkan Allah, ketika mereka berkata Allah penolong satu-satunya, segala sesuatu itu bisa Allah kerjakan atas hidup mereka. Di situ firman Tuhan berkata, kalau Asyur dengan kekuatan yang super dahsyat itu saja Allah mampu untuk menaklukkan semuanya. Apalagi saat ini yang kita alami pandemi COVID-19, tidak kalah hebatnya dengan kekuatan Asyur pada saat itu. Dan kita percaya sebagai orang yang takut akan Allah, mari kita berkata Allah penolong satu-satunya. Allah penolong satu-satunya atas kehidupan kita semua. Allah yang sanggup untuk melindungi kita, Allah yang sanggup untuk membentengi kita, Allah yang sanggup untuk menyelamatkan kehidupan kita semua. Yang penting kita mau berkata Allah adalah penolong bagi kita. Yang penting kita mau berkata Allah adalah tempat perlindungan kita. Yang penting di dalam kehidupan kita mau belajar untuk hidup takut akan Allah seperti yang Yehuda buat kepada Allah. Dan kita mau tetap hidup berpegang kepada yang namanya kebenaran itu. Dan beta percaya ketika kita berpegang kepada yang namanya kebenaran itu sendiri yang akan menguatkan kehidupan kita. Kebenaran itu sendiri yang akan membuat kita semakin hari semakin kuat. Untuk itu mari melangkahlah di dalam kehidupan setiap kita, terus mengandalkan Tuhan, terus berkata Allah hanya penolong satu-satunya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Allah.
sekaligus untuk kita mengakhiri akan ibadah kita di pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang adalah penolong bagi kehidupan kami, Allah yang adalah penyelamat atas kehidupan kami, Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami hari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur di pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu bagi kehidupan kami semua, Tuhan. Jadikan kami, bahkan ajarkanlah kami untuk kami belajar, Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman-Mu, untuk kami terus menjadikan Engkau sebagai penolong satu-satunya dalam kehidupan ini. Dan kami mau terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Kami mau berkata, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Kami mau tetap berjalan, bahkan kami mau tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami mau tetap hidup di dalam yang namanya kebenaran itu sendiri. Dan kami percaya, Tuhan, ketiga hal ini kami lakukan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Kami yakin dan kami percaya firman Allah berkata kehidupan kami terjamin. Kami yakin dan kami percaya, Tuhan, roti makanan kami, air minuman kami pasti diberkati Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, dan biar di dalam kehidupan kami ini, Tuhan, kami mau terus hidup untuk memuji Engkau. Kami mau terus hidup untuk menyembah Engkau. Kami mau terus hidup untuk meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja itu. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Materaikanlah kebenaran ini dalam setiap langkah perjalanan hidup kami, agar ketika kami melangkah, Tuhan, ketika kami melangkah di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami yakin dan kami percaya kami kuat karena Allah yang memberikan kami kekuatan. Kami mampu karena Allah yang memberikan kami kemampuan yang luar biasa. Kami sehat karena Allah memberkati kami dengan kesehatan yang dahsyat itu sendiri. Bapa di surga, terima kasih, dan di pagi hari ini, Tuhan, kami mau berdoa menopang seluruh kehidupan umat Tuhan. Jemaat Gereja Pentakosta Maluku, mulai dari anak yang masih dalam kandungan ibu sampai kepada orang tua yang beruban putih sekalipun. Kami serahkan seluruh kehidupan umat-Mu ke dalam tangan Allah. Kami yakin dan kami percaya umat-Mu ada sampai hari ini, Tuhan. Kami percaya bahwa itu semua hanya karena anugerah Allah. Mereka masih diberikan kekuatan, mereka masih diberikan kemampuan, mereka masih diberikan kekuatan yang luar biasa sampai hari ini, Tuhan. Kami yakin dan kami percaya itu karena Allah mengasihi kehidupan mereka. Dan kami tetap berdoa menopang seluruh kehidupan umat-Mu. Kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan Allah. Ketika umat-Mu bergumul dengan kehidupan ini, ketika umat-Mu bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, ketika umat-Mu bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, ketika umat-Mu bergumul dengan pekerjaan dan usaha mereka, ketika umat-Mu bergumul, Bapa di surga, dengan kehidupan setiap masalah yang mereka hadapi dalam hidup ini, kami percaya Engkau Allah adalah sumber kekuatan bagi kehidupan umat-Mu. Dan kami tetap berdoa, Bapa di surga, biarlah umat-Mu tidak akan pernah meragukan akan kekuatan kuasa Allah dalam setiap langkah perjalanan hidup mereka, tetapi mereka terus mengandalkan Tuhan, dan mereka berkata, Engkau Allah penolong satu-satunya atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di pagi hari ini, Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, bagi para janda, duda, anak yatim, bahkan yatim piatu, Bapa yang baik yang ada dalam jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan yang ada di luar, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan kami percaya firman Allah berjanji, Engkau Allah menjadi pengganti suami, bahkan Engkau Allah menjadi pengganti orang tua bagi setiap para janda, duda, dan anak yatim, bahkan yatim piatu. Dan kami berdoa di saat ini, Tuhan, kuatkan mereka semua, mampukan mereka semua, Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka, Bapa, agar mereka tidak merasa mereka tidak sendiri, tapi Tuhan ada bersama dengan mereka. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Makanan mereka, Tuhan, cukupi apapun yang mereka butuhkan dalam setiap langkah perjalanan hidup mereka, Tuhan. Kami percaya Engkau lah cukupi bagi mereka. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, memberkati Bapa di surga setiap umat Tuhan, mensyukuri akan setiap anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan bagi kehidupan umat-Mu. Kami berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus atas bertambahnya 1 tahun usia bagi seluruh kehidupan umat-Mu, Bapa. Di sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapa. Kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, Tuhan, tapi satu hal yang kami tahu dan satu hal yang kami percaya, ketika 1 tahun usia Tuhan tambahkan, ketika 1 tahun usia Tuhan beri, ketika 1 tahun usia Tuhan percayakan bagi mereka, kami percaya ada tanggung jawab yang lebih besar yang harus Tuhan kerjakan atas, bahkan berikan kepada kehidupan semua mereka. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan 1 tahun usia yang mereka punyai, 1 tahun usia yang ditambahkan Tuhan atas kehidupan mereka, ajar mereka untuk mereka terus menghargai akan kasih karunia yang Tuhan beri
atas kehidupan semua mereka. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur bagi Engkau di pagi ini, dan kami berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, menopang akan seluruh kehidupan Bapa di surga, gembala jemaat kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, bahkan sampai kepada hamba-hamba Tuhan, majelis, bahkan setiap perangkat pelayan yang ada di dalam jemaat ini. Kami serahkan mereka, bahkan kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Allah yang dahsyat dan luar biasa itu. Kami berdoa Tuhan, bawa bahkan ajar kami terus, untuk terus kami mengandalkan Tuhan, untuk terus kami setia, untuk terus kami bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berikanlah hikmat-Mu Bapa di surga senantiasa memenuhi kehidupan kami semua, agar ketika kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Allah atas kehidupan kami yakin dan kami percaya, kami belajar bahkan kami melakukannya dengan penuh takut akan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, terima kasih Roh Kudus tercinta. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa Tuhan bagi persembahan syukur daripada umat Tuhan. Kami berdoa bagi persembahan persepuluhan daripada umat-Mu yang mereka persiapkan di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing, yang mereka persiapkan dari bilik kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kami yakin dan kami percaya Tuhan memberkati semua itu, dan ajarlah setiap kehidupan umat-Mu untuk terus mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau, untuk terus Bapa di surga belajar memberi dengan hati yang tulus kepada Engkau. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan biarlah persembahan yang diberikan oleh umat-Mu Tuhan, kami yakin dan kami percaya, biarlah kami pergunakan itu untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk pekerjaan pelayanan di tengah-tengah bumi ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus bagi pemimpin-pemimpin gereja yang ada di Indonesia, di muka bumi ini Tuhan, bahkan teristimewa yang ada di Maluku ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah setiap pemimpin-pemimpin gereja, dan biarlah mereka berdiri menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Allah. Mereka berdiri menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan Bapa, yang melayani dengan penuh sukacita Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pedalaman sekalipun yang tidak bisa kami jangkau Bapa. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati mereka, berikan mereka kekuatan senantiasa, dan berikan sukacita yang dahsyat kepada mereka Bapa. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan di pagi hari ini bagi pandemi COVID-19. Kami mau berdoa dalam nama Yesus yang melanda bumi ini, teristimewa Indonesia, bahkan secara khusus Tuhan bagi Provinsi Maluku, Kota Ambon. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala sesuatu yang terjadi ketika itu izin daripada Allah, kami tahu dan kami percaya ada waktu yang tepat semua ini akan berlalu. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakini akan kebenaran firman-Mu, kekuatan Asyur yang begitu luar biasa besarnya, tapi bisa ditaklukkan dengan kekuatan kuasa Allah. Kami percaya COVID-19 pun Tuhan, kami yakin dan kami percaya Tuhan, semuanya akan selesai. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan Bapa di surga, dalam penanganan pandemi COVID-19 ini kami tetap berdoa bagi pemerintah kami. Kami tetap berdoa Tuhan bagi semua Bapa di surga tenaga medis yang ada, para dokter yang ada, semua gugus-gugus penanggulangan COVID-19 ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang Kau berikan hikmat-Mu bagi setiap Bapa di surga, pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami percaya dan kami yakini dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah mereka semua berdiri dan bergandengan tangan Tuhan, melaksanakan tanggung jawab dipercayakan Allah atas kehidupan mereka. Dan kami berdoa di saat pagi hari ini Tuhan Yesus yang baik, biarlah langkah-langkah, keputusan-keputusan, cara-cara, strategi-strategi yang mereka ambil, yang mereka pasang Tuhan untuk penanganan kasus ini, kami berdoa biarlah Engkau Allah memberkati mereka semua. Bapa yang baik, terima kasih. Dan bagi tenaga dokter, para medis Tuhan yang ada, semua gugus-gugus penanggulangan COVID-19 ini, kami tetap berdoa mereka ada di garda depan, tapi kami tahu dan kami percaya Engkau Allah terdepan bagi mereka, sehingga Tuhan kami percaya bekapan darah anak domba Allah menjadi bagian milik kehidupan mereka semua. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan.
Semua pasien yang ada Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang sedang terbaring di tempat-tempat tidur rumah sakit maupun di ruang-ruang isolasi, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka semua. Berikan mereka kekuatan, pulihkan kesehatan mereka. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan biarlah pengharapan mereka sepenuhnya dan seutuhnya mereka taruh ke dalam tangan Allah yang hidup itu sendiri. Bapa di surga, terima kasih. Semua Bapa di surga, pasien yang telah meninggal dunia, kami berdoa Tuhan bagi kehidupan keluarga-keluarga mereka. Biarlah mereka diberikan kekuatan senantiasa. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah yang hebat. Terima kasih Allah yang luar biasa, itu kami bersyukur. Dan di pagi hari ini Bapa, kami percaya setiap gumulan kami, setiap permohonan kami di pagi ini, kami yakin dan kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah tuli untuk mendengarkan setiap seruan kami. Kami percaya telinga Tuhan tidak kurang tuli untuk mendengarkan setiap seruan kami. Dan kami tahu jawaban Tuhan bagi kami semua indah dan tepat pada waktunya dan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah di pagi hari ini Bapa, kami percaya berkat Allah, Engkau Allah telah sediakan bagi semua kami di pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Turunlah atas semua kehidupan umat-Mu Bapa. Jemaat Tuhan Gereja Pentakosta Maluku, Kota Ambon, yang ada di dalam bilik-bilik kehidupan keluarga mereka masing-masing. Berkat yang datang daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat anugerah kasih karunia dan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Israel menjadi bagian milik seluruh kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Bapa.